sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Dwi Supriyono dengan NIM 1831501547, mahasiswa Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada kuliah semester kali ini, saya mengambil mata kuliah metode penelitian kelas EC dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi syarat penilaian UTS mata kuliah ini. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan kembali materi yang telah diberikan tentang definisi metodologi penelitian. Metodologi sendiri terbagi menjadi dua suku kata, yaitu metode dan logi. Metode memiliki beberapa pengertian, antara lain cara atau jalan melakukan sesuatu dengan teratur atau sistematis, lalu cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan, atau prosedur yang digunakan ilmuwan dalam pencarian sistematika terhadap pengetahuan yang ada. Dan pengertian yang terakhir dari metode adalah teknik-teknik dan prosedur pengamatan oleh ilmuwan untuk mengolah data, fakta-fakta sesuai dengan asas dan aturan tertentu. Sedangkan logi sendiri memiliki pengertian, yaitu ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur. Jadi, metodologi penelitian itu memiliki pengertian ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur atau sistematis, yang memberikan pedoman tentang cara seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Peranan metodologi penelitian menurut Surjono Sukanto, yang pertama adalah menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih lengkap. Lalu yang kedua, memberi kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui. Yang ketiga, memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner. Dan yang terakhir adalah memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat. Metodologi sendiri mempelajari tentang, yang pertama ada ilmu tentang metode, lalu yang kedua mempelajari tentang metode semua ilmu berprinsip pada logika, yang ketiga logika pada dasarnya berlaku umum atau universal, dan yang keempat metodologi semua ilmu atau termasuk hukum pada dasarnya sama. Yang berbeda adalah metode atau cara penelitiannya. Dan yang terakhir adalah metodologi membicarakan proses, langkah, tahap, dan prinsip-prinsip dasar. Penelitian hukum. Hakikat dari penelitian hukum: upaya mencari dan menemukan pengetahuan yang benar tentang hukum, yaitu pengetahuan yang dapat dipakai untuk menjawab atau secara benar pula sesuatu masalah hukum. Caranya dengan melakukan metode yang berkaitan dengan konsep hukum yang sedang dicari dan dicoba ditemukan. Dalam metodologi penelitian sendiri umumnya meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Untuk membuat metodologi penelitian, pertama-tama kita harus membuat rancangan penelitian atau metode perancangan penelitian. Lalu setelah membuat perancangan penelitian, yang kedua kita harus mengumpulkan data atau metode pengumpulan data. Lalu yang ketiga,
setelah melakukan pengumpulan data, kita harus mengolah data tersebut atau bisa disebut metode pengolahan data. Dan yang terakhir, setelah data diolah, baru kita membuat analisis data atau yang disebut dengan metode analisis data. Metode perancangan penelitian. Pengertian dari metode perancangan penelitian adalah menyangkut langkah-langkah apa saja yang perlu diperhatikan untuk menyiapkan suatu rancangan penelitian sebagai langkah awal dalam kegiatan penelitian. Yang pertama, penentuan jenis penelitian. Yang kedua, penentuan lokasi penelitian. Yang ketiga, penentuan jenis data penelitian. Yang ketiga, penentuan sumber data. Itu tadi adalah desain dari penelitian atau rancangan penelitian. Lalu metode pengumpulan data. Pengertian dari metode pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data termasuk penentuan populasi dan sampling. Bisa kita ambil dari studi pustaka atau bibliografi study, atau yang kedua observasi di lokasi penelitian, yang ketiga wawancara atau interview, lalu yang terakhir adalah kuesioner atau angket. Metode sampling. Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Jadi, populasi itu keseluruhan objek pengamatan, lalu sampel ada perwakilannya. Metode sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, probability sampling. Yang kedua, non-probability sampling. Lalu yang ketiga adalah gabungan dari probability sampling dan non-probability sampling. Selanjutnya ada metode pengolahan data. Metode pengolahan data yaitu cara mengolah data yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisis yang sebaik-baiknya. Umumnya, metode pengolahan data dilakukan dengan cara yang pertama, adanya pemeriksaan data atau editing. Apa itu editing? Editing adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah atau belum. Lalu yang kedua, ada penandaan data atau coding. Apa itu coding? Coding adalah memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada rekonstruksi data atau reconstruction. Apa sih reconstruction data itu? Reconstruction data itu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Lalu yang terakhir adalah sistemasi data atau sistemasi, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dan langkah yang terakhir adalah metode analisis data. Apa itu metode analisis data? Metode analisis data adalah bentuk analisis untuk menafsirkan data yang diperoleh sesuai dengan apa yang direncanakan dalam penelitian. Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data tersebut. Pengertian metodologi penelitian menurut para ahli. Pengertian metodologi penelitian menurut Hidayat dan Sedar Mayanti tahun 2002.
halaman 25 adalah pembahasan mengenai konsep teoritik berbagai metode, kelebihan dan kekurangan yang dalam karya ilmiah, dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan. Pengertian metodologi adalah pengkajian terhadap langkah-langkah dalam menggunakan sebuah metode. Sedangkan pengertian metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya. Metodologi adalah metode ilmiah, yaitu langkah-langkah yang sistematis untuk memperoleh ilmu. Sedangkan metode adalah prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis tersebut. Yang dimaksud langkah-langkah sistematis tersebut adalah yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Lalu yang kedua, menyusun kerangka berpikir. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, melakukan pembahasan. Dan yang terakhir atau yang kelima, membuat kesimpulan dan saran. Sedangkan metodologi penelitian yang didefinisikan oleh Teguh pada tahun 1999 halaman 9 adalah ilmu atau studi yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan penelitian atau research menunjukkan kegiatan pelaksanaan dari metodologi penelitian tersebut. Pelajaran yang memperbincangkan metode-metode ilmiah untuk research tersebut disebut metodologi penelitian. Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu atau curiosity atau manusia dalam taraf keilmuan. Selanjutnya adalah pengertian metodologi penelitian menurut Hillway pada tahun 1956 halaman kelima adalah a method of study by which through the careful and exhaustive of all ascertainable evidence bearing upon a definable problem we reach a solution to the problem. Itu tadi adalah pengertian metodologi penelitian menurut Hillway. Lalu ada lagi metodologi penelitian menurut Nawawi tahun 1994 halaman 8. Metode penelitian menurut Nawawi tadi adalah ilmu tentang metode, dan bila mana dirangkai menjadi metodologi penelitian, maknanya adalah ilmu tentang metode yang dapat dipergunakan dalam melakukan kegiatan penelitian itu tersebut. Metodologi penelitian juga dapat diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam dan gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia dengan menggunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur, tertib, dan dapat dipergunakan secara ilmiah. Lalu ada pengertian terakhir menurut Suharjo pada tahun 2003 halaman ke-32. Metodologi adalah bagian dari epistemologi atau subfile of epistemology. Disebut sebagai ilmu untuk menemukan atau the science to find out. Sedangkan metode adalah cara untuk menemukan atau cara berbuat. Sekian pemaparan tentang definisi metodologi penelitian, metodologi penelitian menurut para ahli, peranan penting metodologi penelitian, dan cara membuat metode penelitian atau langkah-langkah membuat metode penelitian. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian atau pemaparan materi. Saya ucapkan terima kasih dan salam budi luhur.